Primbon, 7 tanda kamu sedang diawasi leluhur. Halo, Sobat Mistis. Kembali lagi di saluran yang akan mengajak kalian menyelami misteri dan kearifan masa lalu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka video ini, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu keberadaan para leluhur. Seringkali kita merasa ada kehadiran yang tak terlihat, ada firasat aneh, atau bahkan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan oleh logika. Menurut primbon Jawa kuno, hal-hal tersebut bisa jadi adalah pertanda bahwa para leluhur sedang mengawasi, mendampingi, dan memberikan pesan kepada kita. Sudah siap untuk mengetahui apa saja tanda-tanda itu? Mari kita simak bersama 7 tanda bahwa kamu sedang diawasi oleh leluhur. 1. Muncul aroma wangi mendadak. Pernahkah kalian tiba-tiba mencium aroma wangi yang sangat kuat, seperti bunga melati, bunga kenanga, atau bahkan aroma dupa di dalam rumah atau di tempat tertentu, padahal tidak ada sumbernya? Misalnya, kalian sedang sendirian di kamar, tidak ada wewangian apapun, dan jendela tertutup. Tiba-tiba, aroma melati yang semerbak menyelimuti ruangan, lalu menghilang begitu saja. Kejadian ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Menurut primbon dan kepercayaan Jawa kuno, aroma wangi yang muncul secara tiba-tiba tanpa sebab logis ini bukanlah kejadian biasa. Ini adalah pertanda kuat bahwa ada kehadiran spiritual yang sedang mendampingi kita, dan kehadiran itu seringkali berasal dari para leluhur. Dalam primbon, aroma wangi memiliki makna yang mendalam. Setiap jenis aroma diyakini memiliki vibrasi energi yang berbeda. Aroma bunga melati, misalnya, seringkali dikaitkan dengan kedatangan leluhur yang memiliki energi positif dan suci. Aroma ini diibaratkan sebagai salam atau restu yang mereka berikan. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka hadir, mengawasi, dan memberikan perlindungan. Mereka ingin kita merasa tenang dan sadar bahwa kita tidak sendirian. Ada juga aroma lain, seperti cendana atau dupa, yang biasanya muncul saat ada energi spiritual yang lebih kuat atau saat leluhur sedang melakukan ritual spiritual untuk membersihkan energi negatif di sekitar kita. Aroma ini bisa diartikan sebagai bentuk intervensi spiritual untuk menjaga kita dari hal-hal buruk. Mengapa ini bisa terjadi? Primbon menjelaskan bahwa leluhur kita memiliki badan halus atau energi spiritual yang masih terhubung dengan kita. Mereka bisa datang dan pergi dari dimensi spiritual ke dimensi kita. Salah satu cara paling mudah bagi mereka untuk berinteraksi dengan kita adalah melalui indera penciuman. Indera penciuman kita sangat sensitif dan bisa menangkap vibrasi halus yang tidak bisa ditangkap oleh indera lainnya. Saat leluhur datang, energi mereka bisa memengaruhi partikel-partikel di udara dan menciptakan aroma-aroma tertentu yang kita kenali. Aroma ini bukanlah wangi dari bunga sungguhan, melainkan proyeksi energi spiritual yang diubah menjadi sensasi penciuman. Jadi, jika kalian mengalami hal ini, jangan takut. Sebaliknya, bersyukurlah. Ini adalah bukti bahwa kalian memiliki pelindung spiritual yang selalu mengawasi dan mendoakan. Anggaplah ini sebagai pelukan dari leluhur, sebuah pesan bahwa mereka bangga denganmu, mendukungmu, dan selalu ada di sisimu. 2. Sering bermimpi bertemu leluhur. Mimpi adalah jembatan antara alam sadar dan alam bawah sadar kita. Namun, dalam primbon dan kepercayaan spiritual, mimpi juga dianggap sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ketika kita bermimpi bertemu kakek, nenek, atau leluhur yang sudah tiada, itu bukanlah sekadar bunga tidur atau rindu semata.
Itu bisa jadi adalah kunjungan spiritual dari mereka. Mengapa leluhur memilih mimpi sebagai media komunikasi? Saat kita tidur, pikiran sadar kita beristirahat dan gerbang spiritual kita terbuka. Pada saat inilah, leluhur bisa masuk dan berkomunikasi dengan kita tanpa hambatan. Mereka menggunakan mimpi sebagai media, karena ini adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan penting secara langsung kepada kita. Lalu, apa saja pesan yang mereka sampaikan? Pesan-pesan ini bisa sangat bervariasi. Terkadang, mereka datang hanya untuk menjenguk dan memastikan kita baik-baik saja. Namun, seringkali mereka membawa pesan yang lebih spesifik. Bentuk pesan dalam mimpi. Nasihat atau petunjuk. Leluhur mungkin datang untuk memberikan nasihat tentang masalah yang sedang kita hadapi. Misalnya, mereka memberikan petunjuk tentang karir, hubungan, atau keputusan besar dalam hidup. Pesan ini biasanya disampaikan secara simbolis, misalnya melalui sebuah objek atau situasi dalam mimpi yang maknanya perlu kita pahami. Peringatan. Ini adalah salah satu fungsi terpenting dari mimpi bertemu leluhur. Mereka bisa datang untuk memperingatkan kita tentang bahaya yang akan datang. Misalnya, mereka menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dengan seseorang, atau menghindari tempat tertentu. Peringatan ini biasanya terasa sangat nyata dan meninggalkan kesan mendalam saat kita terbangun. Pemberian restu. Kadang, leluhur datang dalam mimpi untuk memberikan restu. Mereka bisa memberikan sebuah benda, atau sekadar tersenyum dan memeluk kita. Mimpi seperti ini biasanya membuat kita merasa damai dan tenang saat bangun, seolah-olah kita telah menerima energi positif dan perlindungan dari mereka. Untuk bisa memahami pesan dari mimpi ini, kita harus sangat peka. Setelah bangun, cobalah untuk mengingat setiap detail dalam mimpi, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana perasaan kita saat itu. Semua detail ini bisa menjadi petunjuk penting. Jadi, jika kalian sering bermimpi bertemu leluhur, jangan diabaikan. Ini adalah tanda istimewa bahwa kalian memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan mereka. Mereka terus mengawasi dan membimbing kita, bahkan dari alam yang berbeda. Anggaplah ini sebagai koneksi spiritual yang berharga yang harus kita syukuri. 3. Merasa ditatap atau diikuti. Pernahkah kalian sedang sendirian di rumah, di kamar, atau bahkan di tempat umum yang sepi, lalu tiba-tiba kalian merasa ada mata yang mengawasi dari belakang? Perasaan ini seringkali membuat kita menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Sensasi ini bukanlah halusinasi. Dalam primbon, ini adalah pertanda kuat bahwa ada kehadiran spiritual di dekatmu. Mengapa kita merasakan hal ini? Leluhur kita adalah bagian dari energi spiritual yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, energi ini bisa dirasakan oleh indera keenam kita, yang sering disebut sebagai intuisi. Ketika energi leluhur mendekat, getaran halus mereka bisa memicu sensasi, ditatap, atau diikuti. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan kehadiran, seolah-olah mereka ingin kita tahu bahwa mereka ada di sana, mengawasi dan menjaga. Perasaan ini biasanya tidak menakutkan. Meskipun terdengar menyeramkan, perasaan ini seringkali terasa menenangkan atau netral, bukan menakutkan seperti saat kita merasa ada makhluk negatif. Perasaan ini bisa diibaratkan seperti kita merasakan kehadiran orang tua yang sedang mengawasi dari kejauhan. Kita tahu mereka ada di sana dan kita merasa aman. Ini adalah bentuk perlindungan. Dalam banyak tradisi spiritual, leluhur dianggap sebagai pelindung pertama kita. Mereka adalah penjaga gaib yang mendampingi kita dalam perjalanan hidup. Saat mereka merasa ada bahaya atau energi negatif yang mendekat, mereka akan hadir lebih dekat untuk memberikan perlindungan. Perasaan ditatap atau diikuti ini bisa jadi adalah alarm spiritual yang mereka berikan agar kita lebih waspada, sekaligus menunjukkan bahwa mereka sedang berjaga. Jadi, jika kalian sering merasakan hal ini, jangan langsung berpikir negatif. Alih-alih merasa takut, cobalah untuk mengirimkan doa atau pikiran positif kepada leluhur.
Ucapkan terima kasih atas perlindungan mereka. Ini adalah bukti bahwa kalian memiliki pelindung spiritual yang selalu ada di sisi kalian, siap membantu dan menjaga dari hal-hal yang tidak terlihat. 4. Benda pusaka bergerak atau berubah posisi. Benda-benda peninggalan seperti keris, tombak, cincin, atau bahkan buku dan lukisan lama dari leluhur bukanlah sekadar barang antik. Menurut Primbon, benda-benda ini memiliki energi spiritual yang kuat karena sudah terikat dengan energi pemilik aslinya, yaitu leluhur kita. Benda-benda ini bisa dianggap sebagai rumah, sementara bagi energi leluhur. Apa maknanya jika benda ini bergerak? Ketika energi leluhur sedang aktif atau datang berkunjung, mereka bisa memanifestasikan kehadiran mereka melalui benda-benda pusaka yang terhubung dengan mereka. Pergerakan benda ini, meskipun hanya sedikit, adalah cara mereka untuk menarik perhatian kita. Ini adalah isyarat bahwa mereka sedang mencoba berkomunikasi atau menunjukkan bahwa mereka hadir. Perubahan posisi yang misterius. Misalnya, kalian meletakkan keris di lemari, dan keesokan harinya kalian menemukan posisinya sedikit bergeser. Atau, kalian meletakkan foto leluhur di atas meja, dan tiba-tiba foto itu miring sendiri. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali tidak bisa dijelaskan secara logis. Primbon menafsirkan ini sebagai sinyal dari leluhur yang ingin menyampaikan pesan. Pesan yang bisa dibawa. Peringatan. Kadang, pergerakan benda ini bisa menjadi peringatan bahwa ada energi negatif di sekitar rumah atau ada bahaya yang mengancam. Leluhur menggunakan benda pusaka untuk mengeluarkan suara atau memberikan isyarat agar kita lebih waspada. Permintaan. Mungkin saja leluhur ingin kita melakukan sesuatu, seperti membersihkan benda pusaka tersebut atau melakukan doa khusus untuk mereka. Pergerakan ini adalah cara mereka untuk meminta perhatian kita. Restu atau dukungan. Dalam kasus lain, pergerakan ini bisa menjadi pertanda positif, menunjukkan bahwa leluhur sedang memberikan restu atau energi positif untuk sebuah rencana atau keputusan yang akan kita ambil. Jadi, jika kalian menemukan benda peninggalan leluhur di rumah kalian tiba-tiba berubah posisi, jangan langsung panik. Cobalah untuk merenung dan mencari tahu apakah ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin saja itu adalah cara leluhur untuk berkomunikasi denganmu. Ini adalah bukti bahwa ikatan spiritual antara kalian dan mereka masih sangat kuat. 5. Tiba-tiba mendapatkan firasat kuat. Pernahkah kalian merasa ada dorongan kuat untuk membatalkan sebuah janji atau rencana tanpa alasan yang jelas? Misalnya, kalian sudah berencana pergi ke suatu tempat, tapi tiba-tiba kalian merasa sangat tidak enak hati dan akhirnya memutuskan untuk tetap di rumah. Ternyata, beberapa jam kemudian, kalian mendengar kabar bahwa ada kecelakaan di tempat yang seharusnya kalian datangi. Firasat-firasat kuat seperti ini bukanlah kebetulan. Menurut Primbon, ini adalah bentuk komunikasi dari leluhur yang menggunakan intuisi kita sebagai media. Leluhur tidak bisa berbicara secara langsung, jadi mereka menggunakan bisikan halus yang kita rasakan sebagai firasat. Mereka memanfaatkan kepekaan batin kita untuk memberikan peringatan atau petunjuk. Firasat ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Peringatan akan bahaya. Ini adalah firasat yang paling sering terjadi. Leluhur bisa merasakan adanya energi negatif atau potensi bahaya yang mengancam kita. Mereka akan mengirimkan sinyal berupa perasaan tidak nyaman, gelisah, atau dorongan untuk menghindari sesuatu. Ini adalah bentuk perlindungan spiritual yang mereka berikan agar kita terhindar dari musibah. Petunjuk untuk mengambil keputusan. Selain peringatan, firasat juga bisa menjadi petunjuk. Misalnya, kalian sedang bingung memilih antara dua pekerjaan, dan tiba-tiba kalian merasa yakin dengan salah satu pilihan tanpa alasan logis. Keyakinan kuat ini bisa jadi adalah bisikan dari leluhur yang mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Merasa harus bertemu seseorang. Kadang, kita tiba-tiba merasa harus menghubungi atau bertemu dengan seseorang. Firasat ini bisa jadi adalah pesan dari leluhur agar kita menjalin kembali silaturahmi, karena mungkin ada hal penting yang perlu kita ketahui dari orang tersebut. Jadi,
Jangan pernah mengabaikan firasat kuat yang datang tiba-tiba. Cobalah untuk lebih peka dan dengarkan intuisi kalian. Anggaplah itu sebagai telepon dari leluhur yang ingin membimbing dan menjaga langkah kalian. Ini adalah bukti bahwa mereka peduli dan selalu mengawasi perjalanan hidup kita. 6. Muncul hewan tertentu di sekitar rumah. Dalam banyak kepercayaan spiritual, termasuk primbon Jawa, hewan-hewan dianggap sebagai perantara atau pembawa pesan dari alam lain. Jika kalian tiba-tiba melihat hewan-hewan tertentu di sekitar rumah, padahal itu bukan habitat aslinya, itu bisa jadi adalah pesan dari leluhur. Beberapa hewan pembawa pesan yang sering muncul. Kupu-kupu. Kupu-kupu sering dianggap sebagai jelmaan arwah leluhur yang sedang berkunjung. Jika ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dan terbang di sekitar kita, terutama jika warnanya cerah, ini sering diartikan sebagai kunjungan spiritual dari leluhur yang ingin melihat keadaan kita. Kehadiran mereka membawa energi damai dan restu. Burung hantu. Burung hantu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pertanda spiritual. Jika burung hantu tiba-tiba bersarang atau sering terlihat di sekitar rumah kalian, ini bisa jadi pertanda bahwa leluhur sedang memberikan kode atau peringatan. Mereka ingin kalian lebih peka terhadap lingkungan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ular, meskipun sering dianggap menyeramkan, kehadiran ular di pekarangan rumah juga bisa menjadi pertanda spiritual. Dalam primbon, ular sering dihubungkan dengan penunggu atau energi pelindung dari suatu tempat. Jika ular muncul dan tidak bersikap agresif, ini bisa jadi adalah pertanda bahwa leluhur sedang mengirimkan penjaga untuk melindungi rumah dan keluarga dari energi negatif. Penting untuk diingat, jangan pernah mengusir hewan-hewan ini secara kasar. Perlakukan mereka dengan baik, karena mereka bisa jadi adalah utusan dari leluhur. Kehadiran mereka membawa pesan yang perlu kita pahami dengan hati dan pikiran terbuka. Jadi, jika kalian menemukan hewan-hewan ini muncul secara tidak biasa di sekitar kalian, cobalah untuk merenung dan mencari tahu apa pesan yang ingin disampaikan. Mungkin saja itu adalah cara leluhur untuk menunjukkan bahwa mereka mengawasi dan menjaga kita dari jauh. 7. Perasaan hangat di belakang leher. Sensasi ini sering disebut sebagai merinding pertanda. Mungkin kalian sedang duduk santai, tidak ada angin, tidak ada orang di sekitar, tapi tiba-tiba kalian merasakan hawa hangat yang merambat di belakang leher, diikuti dengan sensasi merinding. Meskipun hanya berlangsung sebentar, sensasi ini bisa terasa sangat nyata dan meninggalkan kesan mendalam. Apa maknanya menurut primbon? Dalam primbon dan spiritualitas Jawa, area leher, terutama bagian belakang, adalah pusat energi yang sangat sensitif. Sensasi hangat yang muncul di area ini seringkali diartikan sebagai sentuhan halus dari leluhur. Ini adalah cara mereka untuk menyentuh atau memberikan energi positif kepada kita. Sensasi ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah bentuk kasih sayang dan perlindungan. Ini adalah bentuk dorongan spiritual. Ketika kalian sedang merasa sedih, putus asa, atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sensasi ini bisa muncul sebagai bentuk dukungan dari leluhur. Mereka ingin menenangkan hati kalian dan memberikan kekuatan. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh, memberikan dorongan agar kalian tidak menyerah. Perasaan ini juga bisa menjadi pertanda restu. Jika kalian baru saja memulai sebuah proyek baru, atau sedang dalam perjalanan penting, dan merasakan sensasi ini, anggaplah itu sebagai restu dari leluhur. Mereka ingin kalian tahu bahwa mereka setuju dengan keputusan kalian, dan akan mendampingi langkah kalian. Jadi, jika kalian merasakan sensasi hangat atau merinding di belakang leher secara tiba-tiba, jangan abaikan. Anggaplah itu sebagai sentuhan dari leluhur yang mencintai dan selalu mengawasi kalian. Ini adalah bukti nyata bahwa ikatan spiritual antara kalian dan mereka masih sangat kuat, bahkan melampaui batas alam. Nah, Sobat Mistis,
Itulah 7 tanda menurut Primbon Jawa bahwa kamu sedang diawasi oleh leluhur. Apakah kalian pernah mengalami salah satunya? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Ingat, kehadiran leluhur bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sebuah bentuk kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan yang tak terhingga dari mereka yang sudah mendahului kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.